Jadi ambil sistem untuk resetnya sistem reset konfigurasi. Ini nggak usah dicentang biar aja ya, sini ya. Nah, reset konfigurasi, yes. Nah, kalau dia restart sendiri nantinya, restart kan reboot itu ya kan, reboot ya. Tunggu ya. Kalau yang udah jalan tuh berarti ada bacanya remove konfigurasi, remove. Oh, lihat kan ya, kalau ada baca remove. Kalau seperti ini dia kan lama nih kan, lama loadingnya kan, cancel aja, cancel. Ada baca cancel kan? Cancel. Nah, klik make-nya, dia tandanya berhasil kita reset. Perhatikan IP-nya jadi 0. IP-nya jadi 0 semuanya, berarti berhasil lah resetnya tuh. Klik make-nya, ingat make-nya diklik ya. Make-nya diklik. Connect lagi. Connect lagi. Atau remove. Kalau ada bacanya remove configuration. Apa? Ya, kan ada bacaan remove kan? Remove configuration, remove konfigurasi. Gini, konfigurasi Mikrotik ini defaultnya asal kamu masang kabel tadi betul, kamu set kabel internet di sini, LAN-nya di sini. Ketika kita reset itu, ini akan konfigurasi sendiri, otomatis. Ya, ini udah connect sendiri ke internet. Coba perhatikan LAN kamu, connect nggak ke internet? Connect dia sendiri kan? Nah, dia otomatis dengan konfigurasi gitu dia kalau Mikrotik. Tapi kita akan coba sistem konfigurasi sendiri ya. Nah, remove, makanya remove konfigurasi, remove configuration. Kita buang konfigurasinya, kita akan konfigurasi sendiri, remove. Kalau yang otomatis tuh kita reset dia otomatis konfigurasi, tapi itu sesuai settingan defaultnya ya. Nah, dia restart lagi ya, cancel aja. Kalau dia restart lama dia cari, cancel kan ya, cancel. Login lagi, connect lagi. Udah. Kalau udah urutannya nih. Pertama itu interface. Interface tuh ini maksudnya ya. Nih. Nih, ini interface namanya. Penghantar apa nih? Interaksi. Apa nih interaksi kita sama perangkat ini lewat mana? Jadi kita interaksinya lewat ini. Ya, interface-nya ini. Penghubung kita dengan perangkat ini interface-nya. Ada 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Makanya Pak bilang 1. Interface 1, interface 2, 3, 4. Portnya, port 1, 2, 3, 4. Satu lagi ada WLAN-nya. WLAN-nya ada di sini dalam nih. Ya, ada wireless-nya dalam nih. Karena kita akan buat gambarnya desainnya seperti ini. Ada satu ini kan. Jadi kita mendesainnya tidak perlu pakai access point ini ya. Kita hanya pakai WLAN-nya karena udah ada. Aktifkan aja WLAN-nya. Cara aktifkannya nih. Enable. Kalau silang ini disable kayak gini, dia hilang deh ya. Tapi bukan dihapus, tapi dinonaktifkan. Mengaktifkan dan menonaktifkan. Sekarang kita aktifkan. Nih. Udah aktif ya. Nah, selanjutnya kita interface ini kita kasih identitas, kasih nama. Double klik di serang port satunya, ether satunya. Double klik. Klik di akhirnya, kasih aja tanda. Jangan dihapus ya, ditambah aja. Strip. Dan kita port 1 ini kita sambungkan ke internet. Kita kasih nama internet. Boleh kapital, boleh kecil, boleh. Bapak biar jelas nih, internet. Play, oke. Dah? Nah, berarti interface 2. Ether 2 lagi, ether 2. Tambah stripnya. Ini kita arahkan ke LAN seperti ini. Di gambarnya ya. Ini port 2-nya kita kasih ke LAN. Nah, play, oke. Sudah?
Ya, kalau kita ikuti gambar ini lagi, port 3-nya kita kasih ke server. Kita kasih aja nih ya, port 3 nih. Nah, coba perhatikan. Ini ada hurufnya R. Ini tidak ada port 3 nih kan. R ini artinya apa? Coba. Running artinya. Terhubung ya, jalan. Kalau port 3 ini tidak jalan karena belum kita colokkan tabel. Yang kita colokkan cuma 2. Jadi kita biar aja belum tercolok tapi udah kita konfigurasi nantinya ya. Nah, kasih aja nama port 3 nih. Kita kasih server web buat ya, atau web server web aja boleh, server web. Coba kasih namanya server web, sama aja seperti ini, server web apply. Oke, dah. Nah, kita akan pakai wirelessnya, kita kasih nama wirelessnya juga, WLAN-nya juga, WLAN nih pilih general, di general double klik, tapi pilih yang general ya. Nih, di atasnya ada general kan. Nah, WLAN ini kasih nama ini untuk wifi misalnya, wifi ya, untuk wifi udah play. Oke, udah seperti ini. Nah, oke, udah kasih nama, interface ini dari kasih nama, berarti kita men-setting IP. Selanjutnya setting IP. Pertama kali yang kita setting IP itu, ingat kerjanya berurut. Ini pastikan dulu ke port 1 nih. Port 1 nih untuk kita terhubung ke internet. Nah, karena servernya DHCP, berarti kliennya router ini DHCP klien. Cara memberi IP-nya ada 2. Ingat tadi ada statik, ada dinamik. Nah, kalau karena dia DHCP servernya, kita berikan IP secara dinamik. Kalau dinamik sini dia DHCP client. Kalau statik di sini nantinya address. Nah, sekarang kita tes yang dinamik ya. Karena router kita dapat IP-nya secara dinamik dari server. Ambil nih DHCP client. Dapat IP otomatis dari server nantinya ya. Udah seperti ini. Nah, lalu tambah. Nah, perhatikan interface-nya. Karena interface itu yang terhubung. Udah apply. Oke. Kalau dia seperti ini tandanya apa nih? Disable, kita enable kan. Kalau dia seperti ini kan disable kan ya, klik enable kan. Coba enable kan. Udah dia searching, dia akan cari IP ya, dapat IP. Coba kamu dapat IP nggak? Nih perhatikan, ini dapat IP dia kan. Ini kamu udah connect nih, connect ke internet. Tesnya di terminal apa? Coba klik terminal, coba ping ke internet 88. Coba perhatikan ini, perhatikan depan. Ini ada bacanya new terminal, klik nih. Sudah seperti ini. Nah, ping, huruf kecil ya, ping, pan, connect ke internet 88. 88 ini webnya Google ya. DNS-nya Google. Udah, berhentikannya Ctrl C. Jadi ketika kita setting DHCP client, ini kan dia bounce. Dia akan dapat IP sendiri. IP-nya ini. Ya, IP-nya ini. Kita cek nih IP-nya, IP address. Coba IP, klik IP address. Ini IP-nya ya. Dapat IP-nya 71, sama nih 71 kan. Dia dapat IP. Jadi ketika kita, karena dari sumber internetnya DHCP, kita klien, kita otomatis dapat IP. Ini IP-nya.
Terus kita dapat juga namanya gateway. Gateway itu root di root ini. Root. Ini gateway-nya 192.168.10.1. Gateway dari internet ya. Ini otomatis terisi. Kita nggak ada yang isi tadi loh kan? Otomatis terisi karena dia DHCP client. Kemudian kita juga dapat DNS nih. DNS. IP DNS. Terisi sini DNS-nya ya. DNS. Nah, gateway-nya ini DNS. DNS ini kan ini defaultnya dari server. Kita bisa tambah DNS-nya yang 88. Coba 8. Ini ya, oke kan? Apply, oke. Dah itu aja. Ya. DNS tadi. DNS ini nih. Nah, ini. Nambahnya klik ini ya. 8844. Dengan ini aja udah bisa. Ini pun udah bisa. Cuma Pak pengen nambah. Ya. Ini otomatis dari server dapat ini. Oke. Ya. Udah sampai sini. Lanjutkan. Lanjutkan nih. Udah. Berarti gini ya. Berarti berdasarkan gambar ini kita udah terhubung. Nih router ini sudah terhubung ke internet. Jadi kita menghubungkan yang bawahnya lagi. Jadi gitu urutan kerjanya ya. Kita pas karena kan ini dari sini ke sini ke internet ke router nih dari internet nih. Udah terhubung. Habis itu kita sini lagi kita kerjakan. Nah ini. Berarti interface 2 ya. Nah, sekarang interface 2 kita beri IP sesuai ini. IP-nya berapa nih? Ini IP-nya ya. 192.101/4. Sekarang kita kasih IP. IP address. Ini bisa tutup dulu. Tutup aja nih kalau apa ragu. Jangan tutup aja nih kalau ragu ya. Tutup semuanya. IP address. Sekarang ya ini cara memberikan IP secara manual. Ini kan dinamik tadi ya, dinamis otomatis. Sekarang cara manualnya kita tambah. Sesuaikan dengan gambar tadi 192.168 titik 101 tadi ya. /24. Kenapa 101? Ini kita memberi IP untuk di sini. Untuk yang ini port 2 ini akan kita beri IP 101. Ini kita ngasih IP untuk ini nih, perangkat yang ini. Interface yang ini ya. Interface yang mana? LAN. Up play. Kemudian Oke. Ingat, kasih IP-nya 192.168.100.1/24. Ini kosong biar aja. Penting kamu ngasih IP sama interface terus betul. Ya, network kosong. Play, oke. Network ini akan terisi otomatis alamat network dari tergantung slashnya sama IP yang kamu kasih. Apply, oke, udah selesai. Cara ngasih IP manual kayak gitu. Ini udah terhubung nih ke kliennya. Berarti kan udah kasih IP sini kan? Sini udah kasih IP. Kliennya kan komputer kamu nih. Nah, buka setting LAN di komputer kamu. Kan dia nih statik. Mode IP-nya kan statik kan? Mode pemberian IP-nya statik. Dinamik nih artinya. Lihat nih. Dinamik, ini statik. Kita akan memberikan IP ke kliennya secara statik. Nih statik nih. Jadi IP-nya harus diisikan manual. Buka interface LAN kamu, isikan manual. Sama kayak internet yang kita juga, Pak.
sama satu sensor juga. Ya, buka LAN nih. Udah seperti ini. Buka nih. Berapa IP-nya? Nah, ini kan 101. Berarti kalian selanjutnya boleh 102, 103, 4. Nah. Ininya harus sama, ingat ya. Ininya harus sama. Yang di sini harus beda. Ya, terima kasih. 192.168.102. Boleh 43 boleh, salah. Kalau /24 tuh IP-nya boleh dipakai itu dari 1 sampai 254 sampai 254. Klik netmasknya. Netmasknya itu ya 255 255 255 0. Kenapa? Karena ini kita buat /24. /24 tuh netmasknya itu. Ya nih, lihat gambarnya ini. /24 nih. Netmasknya ini. Kalau /25 ini netmasknya 128. Akhirnya 126 109. Wah, ini harus tahu nih ya. Tergantung seorang buat soal lah. Yang buat soalnya berapa buatnya. Kalau /24 ini memang ini. Kalau /25 ini dia. /25 ya, 108 belakangnya ya. Oke. Kan. Terus kasih gateway. Gateway itu maksudnya ya keluar lewat mana gitu ya. Gerbang arti gateway itu kan. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya gerbang. Maksudnya gerbang ini kan ada berapa komputer di sini. Kalau dia mau keluar lewat sini semuanya. Ya, perhatikan nih. Nah. Dia ke sini lewatnya. Ya. Ke IP mana dia lewatnya? Kemana? Nih, komputer ini kalau mau keluar lewat gerbang yang mana? 100 ah. Isikan 101. 192 168. Itu masuk gateway itu ya. 101. Gateway itu jalan keluar, gerbang. Kalau kita jadi perumahan tuh kita mau mana gerbangnya? Itu semuanya, semua lewat sana semuanya. Nah, DNS diisi biar kita bisa browsing. Sini DNS-nya tadi 888. Ini untuk membaca domain. Sudah seperti ini. Oke kan? Oke kan juga. Oke kan juga ya. Kalau apa ya? Kalau udah, ini oke. Oke, close. Udah close semuanya. Ini kita buka di komputer kita CMD-nya. Sekarang ngetes yang di komputer ini ada terhubung enggak komputer ini dengan Mikrotik. Kita ngecek apakah komputer kita sini terhubung ke sini. Ya. Caranya buka CMD-nya. Kita ping ya, ping 192.168. 68.100.1. Kita tes ya ini ya, komputer yang ini bisa nggak ke sini. Semuanya terhubung? Ada yang enggak? Nah, sekarang tes ke internet. Bisa. Udah mau di ping? Nah, ping ke internet lagi, ping 28.8.8. Enter. Ya, tak mau dia kan, time out, semuanya time out. Jadi maksudnya kita sudah terhubung sampai ke router. Dari klien ini, LAN ini, kita bisa terhubung sampai ke router dan kita tidak bisa sampai ke internet. Karena yang terhubung ke internet adalah router, sedangkan kita terhubung ke internet. Jadi bagaimana caranya agar
semua jaringan yang di bawah router ini nantinya juga terhubung ke internet. Nah, jadi caranya itu kita harus pasang sini namanya NAT, ya. NAT itu gunanya adalah mentranslatekan IP yang di lokal di sini, IP yang di sini, ya, seakan-akan juga menggunakan IP public yang ada di sini, ya. Di router seakan-akan dia juga menggunakan IP public yang ada pada router. NAT itu fungsinya untuk mentranslate. Nah, kalau diterjemahkan NAT itu artinya network address translation. NAT itu artinya panjangnya network address translation. Fungsinya untuk menerjemahkan atau membuat seakan-akan IP yang lokal seakan-akan menjadi IP public yang terhubung ke internet. Fungsinya seperti itu. Cara membuat NAT-nya, kamu pilih IP udah, tarik firewall, klik firewall udah. Sini ada bacanya NAT, tambah, pilih general udah, sampai sini udah. Cari bacanya chain. Chain ini buat search NAT. Ya, src NAT tulisannya. src NAT tulisannya. Dah? Nah, perhatikan ada tulisan ini output interface. Output interface ini maksudnya, jadi semua jaringan yang ada di bawah mikrotik ini, ini dah dia. LAN ini, server ini, dan juga adalah WiFi ini. WiFi, server, dan LAN. Ini jaringan yang ada di bawah mikrotik. Semua jaringan yang ada di bawahnya ini, kalau ingin lewat ke internet, lewat jalur yang sini. Ini kan interface-nya yang ini. Jadi semuanya, jadi ya, semuanya ini lewat ke sini dulu semuanya, ke sini ya. Ya ini port ini semuanya masuk keluar lewat sini. Lewat sini ya. Ini karena inilah sebenarnya yang terhubung ke internet yang ini. Nah, nih. Ya. Keluarnya di situ. Maka kita setting outnya mana? Outnya adalah internet ya. Pilih outnya internet. Internet udah. Pilih action. Kalau sudah ambil action sini. Di atas kan ada general, advance, apa lagi nih, extra, action. Di action ini, actionnya ini cari masquerade. Action masquerade. Udah masquerade, apply, oke. Kalau udah apply oke kan, black CMD tadi, kamu lihat di CMD, udah connect nggak ke internet test? Sudah? Nah, sudah connect ke internet. Berarti kalau kamu pengen banyak terhubung ya, tinggal kasih hub ya, kasih ke masing-masing kabelnya. Nah, udah connect ke internet. Kalau ini ya, jadi kalau kita setting IP manual, ini harus diisi. Nah, kita kan tadi cara ambil IP itu ada statik, ada dinamik. Kalau dia dinamik, kamu coba klik obtain ya, klik obtain. Oke, itu udah jadi deh. Oke aja, oke. Tapi kalau dia statik, ini yang mau pilih yang bawah ini harus kamu isi. Nah, nih. Kalau kamu buat jaringan LAN, cukup isi dua ini aja. IP address dan netmask. Tapi kalau kamu pengen terhubung ke internet, harus isi gateway, isi DNS, harus lengkap isinya. Kalau sampai dua ini aja boleh, tapi hanya sebatas LAN. Ini bisa sampai LAN, bisa nih, berhasil nih. Tapi kalau kamu pengen internet, di sini gateway-nya isi, DNS-nya diisi ya. Cukup gateway aja bisa kamu isi, DNS-nya nggak kamu isi bisa juga. Kamu terhubung ke internet, tapi kamu nggak bisa browsing, makanya kamu kasih DNS. Kamu isi gateway, kamu udah terhubung ke internet. Jadi kan gateway itu syaratnya kenapa? Kita untuk keluar, ya.
kita untuk keluar lewat mana? Nggak tahu. Nah, keluar LAN ini kalau mau keluar sini lewatnya. Makanya ini kasih gateway. Ya, itu udah terhubung ke internet. Nah, tapi tidak bisa browsing karena kamu belum memberikan DNS. DNS ini biar kamu bisa ketik www. Ya. Oke. Kan udah terhubung internet? Dah. Nah, itulah salahnya ya, tahu salahnya kan? Dah, sekarang yang wifi-nya lagi. Berarti kita udah selesai buat LAN sini. Sekarang kita buat wifi-nya dulu ya. Wifi ini lah dulu. Wifi ini kita maunya dia ada di DHCP server. Makanya ketika orang connect pakai wifi itu jarang dia ngasih IP kan. Dia langsung connect. Yang penting di password aja. Makanya kita akan buat ini namanya DHCP server. Biar yang connect ke wifi ini tidak perlu memberikan IP pada komputernya. Dia akan terberi IP otomatis. Perhatikan di sini untuk wifi kita menggunakan IP 192.168.200.1/28. Kalau dia /28, nah kamu ikuti /28 itu net masknya berapa? 240. Komputer yang bisa dipakai itu cuma 14 host ya. Host yang bisa dipakai fungsikan itu ada 14 per satu subnet. Per subnet ya, per subnet itu 14 host. Nah, ingat cara memberikan IP, kita akan berikan IP untuk LAN. Interface-nya tadi ada kasih nama, namanya ini kan tadi ya, wifi tadi kan. Kadang kita kasih nama. Sekarang kita ngasihkan IP untuk wireless. IP address. Tambah. Nah, kita buatkan IP 192.168.200 ini kan. 1/20. Interface yang mana? Wifi. Interface-nya wifi. Coba lanjutkan. Interface-nya wifi ya. Wifi play oke. Ini dia, udah terdaftar kan IP-nya kan? IP-nya udah terdaftar. Sekarang kita kalau udah ini, karena kita pakai wireless, pakai perangkat wireless yang di sini, jadi kita setting wireless-nya sama kayak setting access point. Kamu kan ada setting access point kan? Nah, juga ini kalau kita setting seperti itu. Ini dia menunya sendiri wireless. Klik wireless. Ini dia ya wireless. Nah, sekarang kalau kita ingin memberikan password untuk wirelessnya nanti, password pilih security profile. Nih. Pilih security profile. Sudah? Sudah? Ada yang ketinggalan? Klik wireless. Nih sini. Nomor urut 4 nih wireless. Nah, pilih security nih, security tambah kita akan nambah password. Kita kasih nama dulu untuk passwordnya, kita kasih nama misalnya passwordku atau pas saja boleh. Ini opsional ya, opsional. My password atau apa terserah. Kalau ke Bapak tuh, Bapak ngasih namanya pas saja, pas. Sudah sampai sini? Nah, di mode ini pilih dynamic key. Dah. Pilih yang WPA 2SK. Udah seperti ini? Nih WPA 2SK. Isi passwordnya minimal 8 karakter. Minimal ya. Boleh angka, boleh huruf atau kombinasinya. Isi passwordnya.
Sudah? Kalau sudah apply, oke. Kalau sudah seperti ini, ambil nih wireless interface, wifi interface nih. Ada bacanya wifi interface nih? Nah, klik wifi interface. Double klik sini. Klik. Lanjutkan. Sudah? Pilih nih, ada bacanya wireless. Sekarang fungsi wireless ini ada macam-macam. Ada sebagai station, ada bridge, ada AP bridge, ada station bridge. Nah, kita akan memfungsikannya sebagai access point. Maka kita pilih access point bridge ini. Access point bridge. Sudah? Di sini udah. Access point bridge. Nah, ini SSID-nya, nama wifi-nya, kasih nama. Kasih aja nama pribadi ya, nama sendiri ya, biar enggak salah nanti. Bapak kasih nama Pak Gurdi nih. Kalau sudah, ini ada bacanya security profile ya. Isikan security yang tadi, pas bacanya. Security profile yang kamu buat tadi, apa kamu buat? Dan sampai sini? Hah? Ada bacanya security file. Kalau nggak ada nih pilih simple mode, advanced mode sama simple mode cari. Simple mode sama advanced mode. Sudah sampai sini? Kalau sudah, apply. Oke. Semua lihat di handphone kamu ada wifi nya nggak? Kalau udah cek handphonenya, ada wifi yang kamu buat tadi? Sudah ada? Nah, kamu sudah terhubung ke wifi, cuma mungkin kamu belum connect ke internet. Kenapa gitu? Karena IP-nya statik. Jadi kalau kamu ingin connect ke internet, kamu harus isi IP di handphone kamu, sama kayak gini komputer tadi. Kamu setting IP sendiri manual seperti ini. Ya, belum dapat IP dia karena IP-nya manual. Tidak bisa dia dapat IP, jadi harus diisi. Kan ada pengaturan IP tuh. Ini kan ada DHCP, ganti nih jadi statik. DHCP-nya ganti statik. Nah, tapi kita nggak buat itu. Kita akan buatkan server DHCP. Nah, ya perhatikan depan lagi. Karena kita di gambar yang kita buat ini kan di sini ada DHCP server untuk ke WiFi. Jadi, bagaimana si klien nantinya atau kita pakai handphone ini nggak perlu ngisikan IP kan? Jadi syaratnya kita buat DHCP server. Caranya klik IP DHCP server, coba. Bisa? Nah, klik DHCP server. Cara memberikan IP DHCP server ini bisa manual. Ini kita tambah. Ini networknya, ya. Bisa dengan cara wizard atau otomatis. Jadi kita tidak terlalu repot. Caranya ini ada DHCP setup. Interface-nya mana? Interface Wi-Fi ya. Klik Wi-Fi. Next. DHCP address space. Nah, alamat networknya yang mana? Mulai dari 0. Ini kita buatkan 192.168.20/28. Ini ada 16 apa ya? 16 subnet.
Jadi mulai dari 0 sampai 0 itu subnetnya, IP-nya tetap mulai dari 0 subnetnya sampai ke broadcast 15 ya, itu dia. Biar aja seperti ini, usah diutak-atik. Oke, next lagi. DHCP networknya ini dah dia 200 101. Kemudian next lagi. Ini DHCP IP yang diberikan, give out IP give out, IP yang diberikan dari si server ya, mulai dari IP 200.2 sampai 200.14. Nah, tergantung kamu, penting maksimalnya 14. Kalau kamu ingin ngasihkan IP itu dari 2 sampai 5 ya, terus saja sini 2, ini 2 sampai 5. Misalnya kamu ada wifi di rumah, kamu setting ininya, yang bisa pakai itu cuma 4 orang yang di rumah kamu aja. Nah, kamu setting lah dari 2 sampai 6, berarti kan 4 cuman kan. Nah, berarti kalau ada orang pakai di luar itu dia nggak mau tuh, nggak dapat IP ya. Nah, itu maksudnya ini DHCP pool IP yang akan diberikan. Kemudian next. Nah, ini DNS server, bisa kita tambah DNS-nya 88 tadi. 8. Kalau sudah, next. Ini waktu yang digunakan untuk memberikan IP. Kalau sudah seperti ini, apa lagi? Next. Setup has complete successfully. Ada bacanya tuh? Sukses tanya kan? Oke. Nah, kalau berhasil cek di handphonenya, ada connect ke internet handphonemu. Udah ya. Sekarang kita tes untuk yang ke web server lagi, ke web server. Web servernya kita port 3, IP-nya ini ya. Coba. Kayak mana ngereasi IP, terus address, habis itu tambah slashnya berapa tadi? 3. Interface-nya udah play. Oke, udah ada siap. Hah? Apa? 30. Berarti kan tinggal colokkan kabelnya, kasih kom. Ini tinggal konekkan ke server. Berarti port 3 nih sambungkan ke komputer setting IP-nya, karena dia manual di setting. Kalau kita tak mau manual, kita kasih DHCP server. Jadi kalau kita membuat DHCP server nih, server tadi kan kita buat untuk wifi, tergantung aja, maka setup mana yang mau kita kasih DHCP server, pilih ya. Berarti si klien tidak perlu ngisi IP. Kalau tidak dikinikan, udah kita isi IP, si klien tinggal ngisi IP ya connect. Yang penting pertama kali itu kita harus pastikan router ini connect ke internet. Pastikan dulu router ini connect ke internet. Ceknya di terminal nih ya, kayak ping tadi. Nah, kalau udah connect berarti tinggal ngatur yang di bawahnya. Yang di bawahnya tinggal kasih IP aja. Satu lagi, biar di bawahnya connect ke internet, biar jaringan yang di bawah router connect ke internet, syaratnya ada NAT. NAT itu berinya di firewall. NAT nih, short NAT out interface nih, lewat mana internet? Kita lewat internet pakai port 1, makanya kita arahkan ke internet. Actionnya masquerade play. Oke, udah selesai ya. Kalau kliennya IP-nya manual ya kita kasih manual. Besok kalau mau setting tuh pastikan ini connect, kamu cek nih. Kadang kamu udah otak-atik rupanya kabel aja enggak terhubung. Pastikan gini ya, terhubung. Jangan silang enggak terhubung. Kalau di komputer lihatnya, kalau di router lihatnya kayak mana? Ini huruf R. Kalau ini, nah cabut dia kan? Lihat, coba cabut kabelnya. Oh iya, nggak bisa lihat ya, karena mati dia. Dia
Kayak tadi itu, tidak ada huruf R. R itu tandanya terhubung. Tapi kalau nggak ada huruf R, berarti dia tidak terhubung. Ya. Pastikan kabelnya terhubung semua. Kalau di mikrotik bisa juga kamu lihat nih lampunya, kedip-kedip. Kedip-kedip itu berarti dia terhubung. Ya, oke. Kamu aja ulang setting sendiri. Kamu reset sendiri kayak mana dari awal tadi. Reset.